kembali di perkuliahan kita dalam Matematika Informatika 2. Hari ini kita akan membahas sebuah teori berkaitan dengan pohon, yaitu pohon berakar, terminologi dan aplikasinya. Kita mulai saja ya. Nah, ini kalau misalkan aplikasinya kita kenal ada yang namanya pohon biner. Pohon biner it means kita akan berbicara tentang adanya dua buah n array gitu ya. Jadi dari katanya saja sudah biner. Biner berarti hanya ada dua gitu. Pohon biner itu pohon yang paling penting karena banyak diaplikasikan dalam konteks baik itu dari aplikasi gitu ya atau pemrograman gitu ya, algoritma dan sebagainya. Nah, di mana setiap simpul dalam pohon biner ini mempunyai paling banyak 2 buah anak. Jadi dimaksud dengan 2 buah anak itu yang cabangnya ada 2 gitu. Nah, ini seperti ini. Jadi dia tidak akan pernah lebih dari ini karena dia sifatnya n-array. Nah, dibedakan dengan antara anak kiri dan anak kanan. Ini disebutnya anak kiri dan anak kanan gitu ya, anak di bawah ya. Karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon biner ini adalah disebut dengan pohon terurut. Jadi benar-benar terurut gitu. Nah, kita lanjut ya. Nah, pohon biner ini adalah 2 pohon biner yang berbeda. Nih kalau kita lihat ada 2 pohon biner yang sebelah kiri itu adalah memiliki left child. Ini yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan dia memiliki right child. Jadi yang ini ke sini, yang satunya lagi ke sebelah sininya. Jadi itu yang bilang pohon sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu ada simpulnya left child atau right child. Jadi nanti jangan salah. Kalau bilang oh kita harus bikin left child, berarti ada panahnya ke left. Berarti kalau misalkan gambarkan ya anaknya ke left, jadi left atau ke right berarti right child gitu. Nah, pohon biner juga terkenal ada yang condong ke kiri dan condong ke kanan. Ini ketika panjangnya semua ke kiri, ismin kita sebut sebagai pohon yang condong ke kiri. Kalau misalkan bentuknya begini, berarti ini adalah condong ke kanan. Ibu gimana kalau di sini ada satu begini? Ini tetap dikatakan sebagai condong ke kiri. Kenapa? Karena panjang di sebelah kiri lebih panjang dari sebelah kanannya. Sama begitu juga dengan yang ini, yang di sebelah sini. Ini panjang kan, terus misalkan kamu taruh di sini, ini tetap akan dikatakan condong ke kanan. Ibu kalau tambah satu lagi tetap dikatakan condong ke kanan karena sebelah kanannya lebih panjang dari sebelah kiri. Itu disebut dengan pohon yang condong ke kiri atau ke kanan ya. Itu tergantung dari posisi dia lebih panjang kemana. Nah, di pohon biner juga kita akan mengenal sebagai pohon biner penuh. Pohon biner penuh it means semua pohonnya itu full. Jadi tidak ada yang tidak punya anak kecuali daun di bawah ya. It means kayak ini si pertama punya 2 anak lengkap. Kemudian yang di sini dia juga punya 2 anak lengkap. Yang ini juga punya 2 anak lengkap. Ini punya 2 anak, ini punya 2 anak, ini punya 2 anak, dan ini punya 2 anak. Ini disebut pohon biner penuh karena dia semuanya mempunyai anak tepat 2 gitu. Next. Nah, ini adalah disebut dengan pohon biner seimbang juga ada. Nah, pohon biner seimbang itu salah satunya adalah pohon lengkap ini disebut seimbang karena dia kokoh gitu sih cabangnya. Jadi ini paling sering dipakai nanti ketika kita buat beberapa aplikasi itu atau logika itu biasanya sering-seringnya menggunakan pohon biner seimbang gitu ya. Nah, jadi yang diharapkan dari si pohon seimbang ini adalah tinggi upah pohon kiri dan tinggi upah pohon kanan itu seimbang. Jadi kalau misalkan agak berbeda ya maksimal hanya 1 pohon. Kayak ini nih bagian sini. Nah, ini masih disebut dengan pohon seimbang walaupun dia ini tidak ada bagian sini gitu. Ini masih disebut pohon seimbang karena tidak terlalu banyak ya gitu ya, hanya 1 lah maksimal di bagian sini aja. Kalau misalkan di sebelah sini udah nggak bisa karena dia ini lebih condong ke kiri dong, ini lebih kayak pohon ke kiri gitu ya, pohon kiri gitu. Ini tidak seimbang. Jadi ibaratnya pohon seimbang tuh kayak pohon kaki kayak meja kakinya harus 4 seimbang biar kokoh, atau misalkan orang kakinya 2 biar kokoh gitu, kayak gitu ya. Next. Nah, di sini ada beberapa terapan pohon biner. Biasanya kita sebut sebagai ekspresi biner. Nah, ekspresi biner ini biasanya digunakan nih paling sering dalam algoritma. Jadi kayak jalur gitu. Nah, kalau kalian lihat nih, jadi ada nanti daun disebut operan dan si operatornya di dalam simpulnya gitu. Ini adalah operan, itu adalah daun dan si simpul adalah operatornya. Jadi ingat ya, daun itu yang paling bawah nih, yang ini disebut daun ya. Ini adalah simpulnya. Nah, jadi ini nanti bisa menjadi sebuah ekspresi dari sebuah pohon. Cara bikinnya gimana, Bu? Ini kan ada A ditambah B dikali A
dibagi C di dalam kurung D ditambah E. It's mean kalau pohon itu kita ambil tengahnya dulu yang mana. Oh ternyata ini tuh ada terbagi dua loh Bu, yang bagian sini dan bagian sini. Ini atas ya, berarti ini adalah sini. Gitu ya. Jadi kelihatan nih, oh berarti ini adalah di sini tengahnya. Tapi kalau misalkan kita melakukan ekspresi ya, kalau udah jadi pohonnya gampang bacanya, tinggal A ditambah B dikali C dibagi D ditambah E gitu. Jadi kalau ada pohon itu pembacanya begitu. Jadi A dulu ke sini, terus ke bawah, terus baca ke atas, terus dibagi ke sini nih ke bawah, terus di sini. Ini konsepnya begini. Gitu ya. Jadi ketahuan. Kalaupun dari sini juga bisa dilihat, tinggal oh yang paling tengah yang ini, berarti tinggal kali gitu ya. Oh turun berarti ada dua nih, ada A plus B, berarti sini ada plus dulu, sini A, sini B. Di sini oh Bu ini ada bagi ya, berarti di tengah ini kan tengah ya gitu ya, berarti sini ada bagi dulu, ada C, di sini ada dua tengahnya, ini berarti plus D E gitu caranya. Jadi kalian bisa buat pohon biner itu begitu, lihat yang tengahnya apa. Itu buat ekspresi ya. Nanti ini banyak sekali konsep-konsep ekspresi. Nah ini biasanya nanti dalam konteks-konteks pengambilan keputusan itu biasanya kayak sistem pengambilan keputusan itu kita umumnya menggunakan pohon biner. Ini sangat berguna nih ke depannya nanti kalau misalkan di beberapa keilmuan menggunakan pohon biner. Nah ini ada dulunya kalau kita mau berbicara terapan pohon biner, kita juga bisa untuk kode awal prefix. Nah jadi kita mau membaca nih data gitu ya, pohon biner ini hasilnya 001, 001, ini 000, 001, 01, 10, 11. Ini bacanya dari mana Bu? Ini bacanya dari sini. Ini kan ada nilai 0, 0, 0 gitu ya, makanya 000 jadilah 100. Kemudian dari sini 001 jadilah 001. Berikutnya 01 ya jadilah 01. Kemudian ini 1 0 ya jadi 10. Ini 11 berarti jadi 1. Caranya begitu. Jadi bacanya ada beberapa jalurnya untuk pembacaan prefix ya. Next, nah ketika kita berbicara tentang pohon biner, ini ada penelusuran traversal sebetulnya. Jadi dalam pohon biner ini nanti dikenal ada yang namanya pre-order, in-order, dan post-order. Ini harus kalian ingat-ingat. Kalau in-order, dia cara membacanya mulai dari sini dulu, atas. In-order. Kemudian nanti dari sini kunjungi T1-nya. Dari T1 baru kunjungi T2. Ini adalah pre-order. Gitu ya. Kalau in order itu dia bacanya dari sini. Kunjungi yang pertama itu adalah T1. Dari T1 nanti kunjungi si R-nya, kemudian baru ke T2. Ini adalah in order. Kemudian ada yang berikutnya adalah post order. Kalau post order yang pertama dikunjungi adalah T1, baru ke T2, baru ke R. Gitu yang dikunjunginya. Ini adalah post order. Jadi diingat-ingat nih, kalau misalkan kita punya ini, cara ngingetnya ya kalian buat aja jalurnya kayak T1, T2, kemudian R lagi ya, T1, T2. Kalau diingat lagi, oh kalau pre-order awalnya di sini pre-order. Ini satunya di sini, kemudian ke sini, baru ke sini. Ini adalah pre-order. Kalau in order awalnya adalah di sini satunya T1 gitu ya, kemudian ke R, baru ke T2. Ini adalah in order. Kalau post order itu sama, awalnya kayak kayak in order dari sini dulu satu. Tapi perbedaannya post order larinya ke sini dulu ke T2 baru ke R. Ini adalah post order. Ini adalah penelusuran pohon biner gitu ya dengan traversal. Jadi kalau misalkan ini nanti bentuk-bentuknya begini, nanti ini sering sekali dipakai nih, kapan in order, kapan post order, kapan pre-order. Nih kali kan pre-order tadi dibilang satu ke sini dulu, kedua, ketiga. Kalau in order dari sini ke sini, baru ke sini. Kalau post order dari T1, T2 baru T3. Itu mesti sangat diingat karena nanti kalau ujian kita ada soal seperti ini Anda harus hafal ya.
Nah ini kalau bisa dilihat nih Bu, ini penelusuran transversal pohon biner. Nanti bisa dibilang, nanti ada pohonnya, terus kalian disuruh minta untuk penelusuran atau transversal pohon biner. Ini gimana kalau inti bintanya biasanya pre-order, in-order, sama post-order itu diminta semua. Ada yang bilang prefix, infix, dan postfix itu sama ya. Pre-order itu prefix, in-order adalah infix, post-order adalah postfix ya, sama aja. Oke, jadi kalau pre-order Bu, ini kenapa bisa dikali ditambah A dibagi B, C dikurangi D dikali EF? Iya, ini kan konsepnya tadi sama dengan pre-order. Pre-order itu kan urutannya kayak R, T1, T2 kan? Gitu ya. Dia tadi konsepnya gimana? Oh, dari S1 ke satunya terus ke bawah baru ke sini. Gitu kan? Ini juga sama. Berarti kenapa dia di sini dulu? Karena dia bacanya pertama ini. Baru turun nih ke bawah ke si ini, ya kan? Dari plus baru turun ke A. Dari A dia lari nih ke sebelahnya, ke sini kan? Bagi kan sama. Terus ke bawah B, ini B. Terus tarik ke C kan? Dari sini dia harus lagi paling atas mana? Oh, paling atas ini. Makanya dia turunnya minus. Dari minus turun lagi D dikali E kemudian F. Ini kenapa arusnya begitu? Karena tadi ingat ya, pre-order atau prefix itu dari R dulu, bawahnya baru T1, T2 gitu. Itu adalah pre-order. Sekarang kalau in order atau infix itu kenapa bisa A tambah B dibagi C dikali D min E dikali F gitu. Tadi kan kita lihat lagi, ingat-ingat lagi. Oh, tadi gimana sih? T1, T2. Oh, kalau ini kan tadi kita ingatnya adalah awalnya di sini 1. Gitu, terus naik, terus turun. Ya, ini juga sama. Berarti kita ambil kenapa dari sini dulu? Karena kan T1-nya di sini. Dia naik dulu gitu ya ke R, berarti ini plus. Dari situ dia cari paling bawah dulu. Oh, ke B dulu. Paling bawah dulu ke T2. Dari B baru dia naik lagi. Sini dibagi, turun ke C, dia cari C, cari lagi yang paling atasnya. Set, ada di sini. Baru dia nanti dari sini turun lagi ke D, D naik lagi, kemudian turun dulu ke E plus baru F. Karena alurnya kan begini. T atas bawah. Ini adalah in order atau infix gitu. Nah, ini beda lagi nanti post order. Kalau post order Bu, kenapa A B C dibagi tambah D F dikali dikurang dikali lagi. Tadi ingat lagi post order atau postfix itu urutannya R, T1, T2 nih. Berarti dari T1 ke T2 baru ke R kan. Makanya kenapa dia jemputnya jadi ABC? Karena dari sini, dari si A larinya ke sini dulu, ke B, terus ke C. Gitu. Dari C baru naik nih ke sini. Dari sini baru turun nih. Dari sini baru naik lagi nih ke plus. Dari plus baru turun lagi. Oh, ke D. Habisin dulu di sini baru dia naik. Set. Makanya terakhirnya di sini. Ini perbedaannya. Jadi harus hati-hati ya perbedaan antara pre-order, in-order, post-order, atau prefix, infix, dan postfix. Oke. Nah, ini untuk materi hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya.